Alia melangkah masuk ke ruang kelas dengan langkah mantap, meskipun di dalam hatinya ada rasa gugup yang tak bisa dia sembunyikan. Hari ini adalah hari pertama dia mengikuti kelas baru yang diajarkan oleh Pak Reza, dosen muda yang baru saja bergabung dengan fakultasnya. Sejak mendengar tentang Pak Reza dari teman-temannya, Alia merasa penasaran. Mereka menggambarkan Pak Reza sebagai sosok yang karismatik, dengan penampilan yang menarik dan cara mengajar yang inspiratif. Saat Alia mengambil tempat duduk di barisan depan, dia tidak bisa menahan diri untuk mencuri pandang ke arah pintu. Ketika Pak Reza akhirnya masuk, suasana kelas seolah berubah. Dia mengenakan kemeja rapi yang pas di tubuhnya, dengan rambut yang tertata rapi dan senyum yang hangat. Alia merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Dia tidak hanya tampan, tetapi juga memiliki aura percaya diri yang membuatnya semakin menarik. Pak Reza memulai kelas dengan semangat, menjelaskan materi dengan cara yang membuat semua mahasiswa terlibat. Alia merasa terpesona oleh cara dia berbicara, dengan intonasi yang jelas dan penuh semangat. Setiap kali Pak Reza menjelaskan konsep yang rumit, Alia merasa seolah-olah dia sedang berbicara langsung kepadanya. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Pak Reza, dan setiap kali mata mereka bertemu, Alia merasakan getaran yang sulit dijelaskan. Setelah kelas berakhir, suasana di dalam ruangan mulai tenang. Mahasiswa-mahasiswa lain mulai beranjak pergi, tetapi Alia tetap duduk di tempatnya, berusaha mengumpulkan keberanian untuk mendekati Pak Reza. Dia ingin bertanya lebih banyak tentang materi yang diajarkan, tetapi ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa ingin tahunya. Dia ingin mengenal Pak Reza lebih dekat. Akhirnya, dengan napas dalam-dalam, Alia berdiri dan berjalan menuju meja Pak Reza. "Permisi, Pak Reza," katanya, suaranya sedikit bergetar. "Saya ingin bertanya tentang penjelasan Anda tadi. Saya merasa ada beberapa hal yang masih kurang jelas." Pak Reza menatapnya dengan senyuman yang hangat. "Tentu, Alia. Apa yang ingin kamu tanyakan?" Suaranya tenang dan menenangkan, membuat Alia merasa lebih nyaman. Mereka mulai berdiskusi tentang materi kuliah, dan Alia merasa terinspirasi oleh cara Pak Reza menjelaskan setiap konsep. Dia tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga mendorong Alia untuk berpikir kritis dan mengembangkan ide-ide sendiri. Selama percakapan itu, Alia merasakan ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Setiap kali Pak Reza mendekat untuk menunjukkan sesuatu di bukunya, Alia merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ada momen-momen di mana tangan mereka hampir bersentuhan, dan Alia merasa seolah-olah ada aliran energi di antara mereka. Dia berusaha untuk tidak terlalu memikirkan perasaannya, tetapi semakin lama, semakin sulit untuk mengabaikannya. Setelah beberapa saat, Alia menyadari bahwa mereka telah berbicara cukup lama. Dia merasa senang bisa mendapatkan perhatian dari Pak Reza, tetapi juga merasa sedikit cemas. "Terima kasih, Pak Reza. Saya sangat menghargai waktu Anda," katanya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa berartinya momen itu baginya. "Senang bisa membantu, Alia. Jangan ragu untuk datang lagi jika ada yang ingin kamu diskusikan," jawab Pak Reza dengan senyuman yang membuat Alia merasa hangat di dalam hati. Saat dia berbalik untuk pergi, Alia tidak bisa menahan senyumnya. Dia merasa seolah-olah hari itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Hari-hari berlalu, dan Alia semakin sering menghadiri kelas Pak Reza. Setiap kali dia melihat Pak Reza, hatinya berdebar-debar. Dia mulai memperhatikan detail-detail kecil tentang dosennya, cara dia tersenyum, cara dia berbicara, bahkan cara dia bergerak. Alia merasa terpesona, dan meskipun dia tahu bahwa hubungan antara dosen dan mahasiswa seharusnya profesional, dia tidak bisa mengabaikan perasaannya. Suatu sore, setelah kelas, Alia memutuskan untuk pergi ke perpustakaan. Dia ingin mencari referensi untuk tugas yang akan datang.
Ketika dia memasuki perpustakaan, dia tidak menyangka akan melihat Pak Reza di sana, duduk di meja dengan tumpukan buku di depannya. Alia merasa jantungnya berdegup kencang. Dia berusaha untuk tidak terlihat terlalu bersemangat, tetapi senyumnya tidak bisa disembunyikan. Pak Reza, sapanya, berusaha terdengar santai. Apa yang Anda lakukan di sini? Pak Reza menoleh dan tersenyum. Alia, senang melihatmu di sini. Saya sedang mencari beberapa referensi untuk materi kuliah selanjutnya. Bagaimana denganmu? Alia merasa senang bisa berbicara dengan Pak Reza di luar kelas. Mereka mulai berdiskusi tentang buku-buku yang mereka baca, dan Alia merasa semakin terhubung dengan Pak Reza. Dia tidak hanya melihatnya sebagai dosen, tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki minat dan pemikiran yang dalam. Saat mereka berbicara, Alia merasakan ketegangan yang semakin kuat. Ada momen-momen di mana tatapan mereka saling bertemu, dan Alia merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya, dan semakin lama, semakin sulit untuk menahan diri. Ketika Pak Reza menunjukkan sesuatu di buku, tangan mereka bersentuhan. Alia merasakan getaran yang membuatnya berdebar. Dia tahu bahwa perasaan ini tidak seharusnya ada, tetapi dia tidak bisa menahan diri. Dia ingin lebih dekat dengan Pak Reza, ingin mengenalnya lebih dalam. Setelah beberapa saat, mereka berdua menyadari bahwa waktu telah berlalu. Alia merasa enggan untuk pergi, tetapi dia tahu bahwa dia harus kembali. Terima kasih atas diskusinya, Pak Reza. Saya sangat menikmati waktu ini, katanya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa berartinya momen itu baginya. Senang bisa berbagi, Alia. Kita bisa melanjutkan diskusi ini kapan saja, jawab Pak Reza, dan Alia merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Saat dia berbalik untuk pergi, dia tahu bahwa perasaannya terhadap Pak Reza semakin dalam, dan dia tidak bisa menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Alia merasa bersemangat saat memasuki kelas pada hari itu. Setiap kali dia melihat Pak Reza, hatinya berdebar-debar, dan hari ini tidak terkecuali. Dia duduk di tempat favoritnya di barisan depan, menunggu dengan penuh harap. Ketika Pak Reza masuk, senyumnya yang hangat dan tatapan matanya yang tajam membuat Alia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang. Dia berusaha untuk tetap fokus pada pelajaran, tetapi pikirannya terus melayang pada pertemuan mereka di perpustakaan. Kelas dimulai, dan Pak Reza menjelaskan materi dengan penuh semangat. Alia memperhatikan setiap gerakan dan ekspresi wajahnya, terpesona oleh cara dia menghidupkan setiap konsep. Dia merasa terinspirasi, dan saat Pak Reza meminta pendapat mahasiswa, Alia tidak ragu untuk mengangkat tangan. Dia ingin menunjukkan bahwa dia tidak hanya tertarik, tetapi juga ingin terlibat dalam diskusi. Setelah kelas berakhir, Alia merasa ada dorongan untuk mendekati Pak Reza lagi. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk berbicara lebih banyak. Dengan napas dalam-dalam, dia melangkah menuju meja dosen. Pak Reza, apakah saya bisa berbicara dengan Anda sebentar? Tanyanya, suaranya bergetar sedikit. Of course, Alia. Ada yang ingin kamu diskusikan? Jawab Pak Reza. Senyumnya membuat Alia merasa lebih tenang. Alia menjelaskan beberapa pertanyaan yang dia miliki tentang materi kuliah, dan Pak Reza dengan sabar menjawab setiap pertanyaannya. Mereka terlibat dalam percakapan yang mendalam, dan Alia merasa semakin nyaman. Dia tidak hanya mendapatkan jawaban, tetapi juga wawasan baru yang membuatnya semakin tertarik pada topik tersebut. Selama percakapan itu, Alia merasakan ketegangan yang semakin kuat. Setiap kali Pak Reza mendekat untuk menunjukkan sesuatu di bukunya, Alia merasakan aliran energi di antara mereka. Ada momen-momen di mana tatapan mereka saling bertemu,
dan Alia merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan dosen mahasiswa di antara mereka. "Terima kasih, Pak Reza. Saya sangat menghargai waktu Anda," kata Alia, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa berartinya momen itu baginya. "Senang bisa membantu, Alia. Jangan ragu untuk datang lagi jika ada yang ingin kamu diskusikan," jawab Pak Reza, dan Alia merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Saat dia berbalik untuk pergi, dia tahu bahwa perasaannya terhadap Pak Reza semakin dalam. Hari-hari berikutnya, Alia merasa semakin terikat dengan Pak Reza. Mereka sering bertemu di kelas dan di perpustakaan, dan setiap pertemuan membuat Alia merasa lebih dekat dengan dosennya. Dia mulai memperhatikan detail-detail kecil tentang Pak Reza, cara dia tertawa, cara dia berbicara, bahkan cara dia bergerak. Alia merasa terpesona, dan meskipun dia tahu bahwa hubungan antara dosen dan mahasiswa seharusnya profesional, dia tidak bisa mengabaikan perasaannya. Suatu sore, setelah kelas, Alia memutuskan untuk pergi ke kafe dekat kampus. Dia ingin menyelesaikan tugas sambil menikmati secangkir kopi. Ketika dia memasuki kafe, dia terkejut melihat Pak Reza duduk di sudut, tampak serius membaca buku. Alia merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tidak ingin mengganggu, tetapi ada dorongan untuk mendekat. Dengan hati-hati, Alia melangkah menuju meja Pak Reza. "Pak Reza, apakah saya boleh bergabung?" tanyanya, berusaha terdengar santai. "Silakan, Alia. Senang melihatmu di sini," jawab Pak Reza, dan Alia merasa senang bisa berbicara dengannya di luar kelas. Mereka mulai berbincang-bincang, dan Alia merasa suasana semakin akrab. Pak Reza berbagi pandangannya tentang buku yang sedang dibacanya, dan Alia merasa terinspirasi oleh cara dia melihat dunia. Mereka tertawa bersama, dan Alia merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. Setiap kali tatapan mereka bertemu, Alia merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan di antara mereka. Saat mereka berbicara, Alia tidak bisa menahan diri untuk memperhatikan detail-detail kecil tentang Pak Reza. Dia melihat bagaimana cahaya kafe memantulkan wajahnya, membuatnya terlihat semakin menarik. Alia merasa terpesona, dan dia tahu bahwa perasaannya semakin dalam. Dia ingin mengenal Pak Reza lebih jauh, tetapi dia juga tahu bahwa ada batasan yang harus dijaga. Setelah beberapa saat, Pak Reza menatap Alia dengan serius. "Alia, saya ingin tahu lebih banyak tentang kamu. Apa yang membuatmu tertarik pada bidang ini?" tanyanya, suaranya lembut dan penuh perhatian. Alia merasa terkejut, tetapi juga senang. Dia mulai bercerita tentang minatnya dalam bidang studi yang dia ambil, dan bagaimana dia ingin berkontribusi di masa depan. Pak Reza mendengarkan dengan seksama, dan Alia merasa dihargai. Dia tidak hanya melihat Pak Reza sebagai dosen, tetapi juga sebagai seseorang yang peduli dan ingin mengenalnya lebih dalam. Saat percakapan berlanjut, Alia merasakan ketegangan yang semakin kuat. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Pak Reza semakin dalam, dan semakin sulit untuk menahan diri. Dia ingin berbagi lebih banyak tentang dirinya, tetapi dia juga merasa ragu. Apakah ini semua hanya ilusi? Atau ada kemungkinan untuk sesuatu yang lebih? Ketika mereka selesai berbicara, Alia merasa enggan untuk pergi. "Terima kasih, Pak Reza. Saya sangat menikmati waktu ini," katanya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa berartinya momen itu baginya. "Senang bisa berbagi, Alia. Kita bisa melanjutkan diskusi ini kapan saja," jawab Pak Reza, dan Alia merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Saat dia berbalik untuk pergi, dia tahu bahwa perasaannya terhadap Pak Reza semakin dalam, dan dia tidak bisa menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari berlalu, dan Alia semakin sering memikirkan Pak Reza.
Dia merasa terjebak dalam perasaannya, antara keinginan untuk lebih dekat dan kesadaran akan batasan yang ada. Dia tahu bahwa hubungan ini rumit, tetapi dia tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang semakin kuat. Suatu malam, saat Alia sedang belajar di kamarnya, dia menerima pesan dari Pak Reza. "Alia, apakah kamu ingin berdiskusi tentang tugas yang akan datang? Saya bisa membantu jika kamu butuh," tulisnya. Alia merasa jantungnya berdegup kencang. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk bertemu lagi. Dengan cepat, Alia membalas pesan itu. "Tentu, Pak Reza. Saya akan sangat menghargainya. Kapan Anda punya waktu?" Setelah beberapa percakapan, mereka sepakat untuk bertemu di kafe yang sama. Alia merasa bersemangat dan cemas sekaligus. Dia tahu bahwa pertemuan ini bisa menjadi momen penting dalam hubungan mereka. Saat dia bersiap-siap, dia tidak bisa menahan senyumnya. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang akan berubah. Ketika Alia tiba di kafe, dia melihat Pak Reza sudah menunggu di meja yang sama. Dia mengenakan kemeja yang membuatnya terlihat semakin menarik. Alia merasa jantungnya berdebar saat mendekat. "Pak Reza, terima kasih sudah meluangkan waktu," katanya, berusaha untuk terdengar santai. Alia memasuki kafe dengan perasaan campur aduk. Jantungnya berdebar-debar saat melihat Pak Reza sudah menunggu di meja yang sama. Dia mengenakan kemeja biru yang membuatnya terlihat semakin menawan. Alia berusaha menenangkan diri, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa berartinya pertemuan ini baginya. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan Pak Reza, tetapi dia juga merasa cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. "Pak Reza, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu," kata Alia, suaranya sedikit bergetar. Dia berusaha tersenyum, tetapi rasa gugupnya membuatnya merasa seolah-olah semua mata di kafe tertuju padanya. "Senang bisa bertemu, Alia." "Saya juga senang bisa membantu," jawab Pak Reza dengan senyuman hangat yang selalu membuat Alia merasa nyaman. Dia mengangguk dan mengajak Alia duduk di seberangnya. Saat mereka mulai berbincang, Alia merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. Suasana kafe yang ramai seolah menghilang, dan hanya ada mereka berdua di dunia ini. Mereka mulai mendiskusikan tugas yang akan datang, tetapi percakapan itu dengan cepat meluas ke topik-topik lain. Alia merasa terinspirasi oleh cara Pak Reza berbicara, cara dia menjelaskan ide-ide dengan penuh semangat. Setiap kali Pak Reza menjelaskan sesuatu, Alia merasa seolah-olah dia sedang mendengarkan sebuah cerita yang menarik, bukan sekadar pelajaran. Dia terpesona oleh cara Pak Reza mengaitkan teori dengan pengalaman nyata, membuat setiap konsep terasa hidup. "Jadi, apa yang membuatmu tertarik pada bidang ini?" tanya Pak Reza, menatap Alia dengan serius. Alia merasakan tatapan itu menembus jiwanya, dan dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk berbagi lebih banyak tentang dirinya. "Sejak kecil, saya selalu suka belajar tentang bagaimana dunia bekerja. Saya ingin berkontribusi dalam membuat perubahan positif," jawab Alia, merasa semangatnya membara saat dia berbicara. "Saya percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka banyak pintu, dan saya ingin menjadi bagian dari itu." Pak Reza mengangguk, dan Alia bisa melihat bahwa dia benar-benar mendengarkan. "Itu pandangan yang sangat baik, Alia. Pendidikan memang memiliki kekuatan untuk mengubah hidup seseorang. Saya yakin kamu akan melakukan hal-hal hebat di masa depan." Alia merasa hangat mendengar pujian itu. Dia tahu bahwa Pak Reza bukan hanya seorang dosen, tetapi juga seseorang yang peduli dan ingin melihat mahasiswanya berhasil. Saat mereka berbicara, Alia merasakan ketegangan yang semakin kuat. Dia ingin berbagi lebih banyak, tetapi ada rasa ragu yang menghalanginya. Apakah ini saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya? Setelah beberapa saat,
Alia memutuskan untuk mengambil risiko. Pak Reza, saya ingin jujur dengan Anda. Saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan dosen mahasiswa di antara kita, katanya, suaranya bergetar. Dia menatap Pak Reza, mencari tanda-tanda reaksi di wajahnya. Pak Reza terdiam sejenak, dan Alia merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tidak tahu bagaimana Pak Reza akan merespons. Namun, saat Pak Reza akhirnya berbicara, suaranya lembut dan penuh pengertian. Alia, saya juga merasakan hal yang sama. Namun, kita harus berhati-hati. Hubungan ini rumit, dan kita harus menjaga batasan. Alia merasa campur aduk. Di satu sisi, dia merasa lega karena Pak Reza merasakan hal yang sama. Namun, di sisi lain, dia tahu bahwa situasi ini tidak mudah. Saya mengerti, Pak Reza. Saya tidak ingin membuat situasi menjadi sulit. Tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini, jawabnya, suaranya penuh ketulusan. Pak Reza menatapnya dengan serius. Saya menghargai kejujuranmu, Alia. Kita bisa menjalin hubungan yang baik tanpa melanggar batasan. Mari kita fokus pada pendidikan dan saling mendukung satu sama lain. Alia mengangguk, meskipun hatinya merasa berat. Dia tahu bahwa Pak Reza benar, tetapi perasaannya tidak bisa diabaikan begitu saja. Mereka melanjutkan percakapan, tetapi suasana di antara mereka terasa berbeda. Ada ketegangan yang tidak terucapkan, seolah-olah mereka berdua menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional di antara mereka. Setelah beberapa saat, Pak Reza mengubah topik pembicaraan. Bagaimana dengan rencana liburanmu? Apakah kamu memiliki rencana untuk menghabiskan waktu setelah semester ini berakhir? Tanyanya, mencoba mencairkan suasana. Alia merasa senang bisa berbagi tentang rencananya. Saya berencana untuk melakukan perjalanan ke pantai bersama teman-teman. Kami ingin bersantai dan menikmati waktu bersama sebelum kembali ke rutinitas kuliah, jawabnya, senyumnya kembali merekah. Sounds like a great plan. Pantai adalah tempat yang sempurna untuk bersantai. Saya harap kamu bisa mendapatkan waktu yang menyenangkan, kata Pak Reza, dan Alia merasa senang melihat senyum di wajahnya. Percakapan mereka berlanjut, dan Alia merasa semakin nyaman. Dia mulai bercerita tentang pengalaman-pengalaman lucu yang dia alami selama kuliah, dan Pak Reza tertawa mendengarnya. Suasana di antara mereka semakin akrab, dan Alia merasa seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain lebih lama daripada yang sebenarnya. Saat malam semakin larut, Alia menyadari bahwa waktu telah berlalu begitu cepat. Dia merasa enggan untuk mengakhiri pertemuan ini, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus kembali. Pak Reza, terima kasih banyak atas waktu dan diskusinya. Saya sangat menghargainya, katanya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa berartinya momen ini baginya. Senang bisa berbagi, Alia. Jangan ragu untuk datang lagi jika ada yang ingin kamu diskusikan, jawab Pak Reza. Dan Alia merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa pertemuan ini adalah langkah kecil menuju sesuatu yang lebih besar, meskipun mereka harus menjaga batasan. Saat Alia beranjak pergi, dia merasa ada harapan yang tumbuh di dalam dirinya. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Pak Reza tidak akan hilang begitu saja, tetapi dia juga menyadari bahwa mereka harus berhati-hati. Dia ingin mengenal Pak Reza lebih dalam, tetapi dia juga ingin menghormati posisi mereka. Hari-hari berlalu, dan Alia terus memikirkan Pak Reza. Dia merasa terjebak dalam perasaannya, antara keinginan untuk lebih dekat dan kesadaran akan batasan yang ada. Dia tahu bahwa hubungan ini rumit, tetapi dia tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang semakin kuat. Suatu malam, saat Alia sedang belajar di kamarnya, dia menerima pesan dari Pak Reza. Alia,
apakah kamu ingin berdiskusi tentang tugas yang akan datang? Saya bisa membantu jika kamu butuh, tulisnya. Alia merasa jantungnya berdegup kencang. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk bertemu lagi. Dengan cepat, Alia membalas pesan itu. Tentu, Pak Reza. Saya akan sangat menghargainya. Kapan Anda punya waktu? Setelah beberapa percakapan, mereka sepakat untuk bertemu di kafe yang sama. Alia merasa bersemangat dan cemas sekaligus. Dia tahu bahwa pertemuan ini bisa menjadi momen penting dalam hubungan mereka. Saat dia bersiap-siap, dia tidak bisa menahan senyumnya. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang akan berubah. Ketika Alia tiba di kafe, dia melihat Pak Reza sudah menunggu di meja yang sama. Dia mengenakan kemeja yang membuatnya terlihat semakin menarik. Alia merasa jantungnya berdebar saat mendekat. Pak Reza, terima kasih sudah meluangkan waktu, katanya, berusaha untuk terdengar santai.